Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus Al-Ustaz Ade Pak Harudin dan Ustazah Miftahul Khairiyah, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hufaz yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, warga masyarakat Gunung Meraksa dan Bruge. Di sini ada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, sama-sama saya hormati, dan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh dengan barokah ini. Tanpa direncanakan mungkin dari semula bisa bertemu, bisa bersilaturahmi di aula atau di majelis Pondok Pesantren Darul Hufaz. Mudah-mudahan pada kebersamaan kita malam hari ini penuh anugerah, kebaikan, keberkahan, rahmat, taufik, serta hidayah untuk kita semua. Sehingga dengan sebab ini kita bisa selamat, bukan hanya di dunia, tapi sampai kelak nanti di akhirat. Sholawat dalam dan salam Allah mudah-mudahan selamanya selalu tercurah atas seri tauladan kita semua, panutan kita, penyelamat umat, bukan saja umat terakhir, umat yang ada pada masa sekarang, tapi penyelamat seluruh umat dari masa Nabi Adam alaihi salam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di sini dengan maksud dan tujuan adalah silaturahmi. Silaturahmi dengan Al-Ustaz Pak Harudin dan keluarga. Karena kebetulan beliau adalah satu daerah dari seberang, dari Jawa. Saya sementara ini berada di Martapura, Palembang. Dan istri beliau alhamdulillah pernah mondok, pernah belajar Iqra dulunya. Waktu masih di Palembang sering
silaturahmi. Nah setelah itu ada kabar terbang lagi ke Empat Lawang. Alhamdulillah Allah malam hari ini memberikan izin sampai bisa bertemu di sini di Empat Lawang. Maka pada kesempatan ini saya mohon izin atas mandat dari Al-Ustaz untuk menyampaikan wejangan atau nasihat. Memang di antara tugas kita adalah saling menasihati. Sebagaimana ada pesan Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Sebelumnya saya mau bertanya. Malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir bertatap muka dari Martapura sampai Empat Lawang ini. Itu disebabkan apa kira-kira? Sebab karena Allah. Yang lain? Tapi kalau saya yang jawab ini dengan sebab adanya supir. Sebab adanya supir. Sebab kalau tidak ada supir ya Allah alam, walaupun datang tak kapan datangnya ini. Satu dengan adanya supir, yang kedua dengan adanya ilmu pengetahuan. Ada petunjuk jalan. Seandainya tidak ada supir dan tidak ada petunjuk jalan, mungkin malam hari ini saya belum ada di sini. Ketika saya belum mendapatkan petunjuk jalan, beberapa kali nanya ini, alamat tepatnya itu di mana itu ya. Sebelum ada petunjuk jalan, kira-kira memaksakan diri ke Empat Lawang. Sampai apa nyasar kira-kira? Bisa-bisa nyasar. Nah jadi kalau kita lihat sejarah itu adalah sejarah perjalanan. Maka kita semua yang hadir di sini adalah sedang berjalan. Maka benar apa yang dipesankan oleh Sayyidina Umar. Jadi kita semua ini sedang ada di dalam perjalanan. Abiri sabil, kita sedang mengarungi sebuah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan dari alam dunia menuju alam akhirat. Seperti halnya saya berjalan dari Martapura ke Empat Lawang. Finishnya, tujuannya adalah Pondok Pesantren Darul Hufaz. Jadi sudah ada tujuan itu dari Martapura. Ingin sampai ke Pondok Darul Hufaz. Berkat ada supir dan ilmu sampai di sini. Ada supir dan ilmu sampai di sini. Artinya ilmu petunjuk jalan. Arah ke Empat Lawang, Pondok Pesantren Darul Hufaz. Kebetulan supirnya jujur. Ini sampai naik mobil 2 kali ini. Pertama dari Martapura ke Pagar Alam.
travel berhubung supirnya ada halangan, sakit perut, maka disambung dengan mobil ini apa namanya tuh? Mobil kalangan. Diganti dengan mobil kalangan. Jadi punya supir dua-duanya jujur. Begitu punya supir dua dan dua-duanya jujur, ya sampai ke sini. Artinya boleh kita punya supir, beberapa supir, tidak harus satu supir. Yang penting dari supir pertama dengan supir berikutnya itu sama, kejujurannya sama, maka sampai di tempat tujuan. Sudah bisa dipahami belum kira-kira? Tujuan kita mau kemana? Semuanya tujuan kita adalah ke akhirat. Setelah nanti sampai di akhirat, finishnya mau kemana? Mau ke surga apa ke neraka? Nah itu, kan di situ tujuan kita. Mungkin sepakat Bapak-bapak yang dirahmati Allah, malam hari ini tujuan kita semuanya ke surga. Maka harus punya ilmu dan harus punya supir. Harus punya ilmu dan punya supir. Nah, di sini supirnya sudah ada. Sudah ada supirnya. Jadi boleh supirnya banyak, boleh. Asal dari supir yang satu ke supir berikutnya sama. Sebab hati-hati hari ini. Kalau salah kita milih supir, ya jangankan udah sampai di sana, di dunia saja sudah ribut ini. Di dunia saja sudah ribut. Gara-gara salah milih supir. Jadi insya Allah, kalau bapak-bapak yang dirahmati Allah sudah punya supir seperti Ustaz Farudin, insya Allah, sebab saya tahu. Dan ilmunya sama, sejalur, sanadnya sama. Jadi setelah dia punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, nanti gurunya lagi ke sahabat, dari sahabat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hati-hati hari ini ada para supir yang punya guru tapi tidak mengakui sahabat. Punya guru tapi tidak mengakui sahabat. Jadi kalau tidak mengakui sahabat, itu ilmunya dari mana? Sahabat pertama kali orang yang menerima ilmu daripada Rasul. Nah dari sahabat baru ngalir sampai ke Ustaz Fahrudin. Nah jadi kalau sahabatnya tidak diakui, nah terus ilmunya dari mana? Kalau nggak pakai jalur sahabat, nah itu sedikit saja untuk pengetahuan kita tentang masalah ilmiah. Maka sangatlah sudah tepat sekali kalau hari ini bapak-bapak dan anak-anak kita semua belajar di sini. Belajar di pondok pesantren Darul Hufaz atau mungkin belajar di pondok-pondok yang lainnya, tapi sama. Itu sudahlah sangat tepat sekali. Sebab itu salah satu ilmu yang kemudian akan menghantarkan kita di akhiratnya menjadi selamat. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pengawal amal perbuatan. Jadi amal perbuatan itu dikawalnya oleh ilmu. Seperti kembali tadi contohnya, saya bisa sampai ke sini karena dikawal dengan ilmu. Dikawal dengan ilmu. Terlebih ilmu di sini adalah Al-Quran. Itu sumber. Sampai dari Al-Quran nanti akan jadi hadis. Nah setelah dari hadis berkembang ya jadi ilmu fikih. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat, bagaimana kita muamalah, interaksi di dalam jual beli, di dalam pertanian, dan semacamnya itu ada semua. Dan majelis ini
bisa dikategorikan taman sorga yang ada di dunia. Sebab taman sorga itu ada 3. Ada taman sorga di dunia, ada taman sorga di alam kubur, ada taman sorga di akhirat. Taman sorga di dunia, taman sorga di alam kubur, dan taman sorga di akhirat. Jadi seperti majelis taklim seperti ini dikatakan taman sorga. Sama kata Nabi yang artinya saja, apabila kamu berjalan di situ ada taman sorga, maka kamu mampirlah, kamu masuklah ke taman itu, ikut makan dan ikut meminum di itu taman. Kata sahabat, apa ada di dunia taman sorga? Ada, kata Rasul. Apa? Halqatu dzikri. Jadi tempat-tempat yang biasa dipakai zikir. Bisa saja nanti rumah bapak-bapak jadi taman sorga. Kalau pas yasinan, kalau pas ada giliran yasinan di sini, di rumah ke rumah. Oh belum ya. Itu bagus, nggak apa-apa. Rumah itu dibacakan Al-Quran. Jadi sewaktu-waktu di rumah adakan yasinan, adakan tahlilan. Spontan rumah itu jadi taman sorga. Kemudian bagaimana kalau sudah itu tempat jadi taman sorga, maka Allah turunkan dari atas langit itu ketenangan. Jadi kalau rumah sering dibacakan Al-Quran, dibacakan dzikir, maka Allah turunkan ketenangan dari atas langit. Belum lagi sekeliling ini dikelilingi oleh para malaikat. Nah, kalau bicara masalah ketenangan, rupanya tidak ada yang seistimewa ketenangan. Banyak orang yang senang tapi tidak tenang. Tapi kalau sudah punya ketenangan luar biasa. Enggak kudu miskin kalau sudah punya ketenangan, walaupun kaya enak. Jadi kalau punya ketenangan enggak kudu miskin, walaupun kaya enak. Kalau punya ketenangan. Tapi coba kalau tidak punya ketenangan, jangankan kaya, orang miskin saja kalau tidak punya ketenangan, ya begitu susah ya. Ya itulah ketenangan. Jadi kalau kita punya ketenangan, itu tadi, maka diantaranya sesuatu yang membuat kita tenang adalah itu. Jadi rumah kita sering-sering diadakan bacaan Al-Quran, zikir, kita zikir. Ya kalau zikir itu artinya kan mengingat Allah. Bismillah saja sudah zikir itu. Bismillah sudah zikir. Setelah makan alhamdulillah zikir. Begitu mengingat dosa astagfirullahaladzim sudah zikir. Jadi perbanyak baik kalimat-kalimat yang itu. Itu sudah zikir. Nah jadi itu keberuntungannya. Jadi tepat sekali kalau kita berada di sini. Berarti kita sudah masuk di taman sorga yang ada di dunia. Dan kalau kita sering-sering berada di taman sorga ketika di dunia, itu bisa dijamin setelah kita mati nanti, maka di dalam kuburnya juga kita akan masuk lagi di taman sorga. Sebab ada dua tuh bagi orang yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan kuburan ini baginya taman sorga, jangan dijadikan kuburan ini baginya adalah jurang neraka. Jadi di alam barzah, di alam kubur itu ada kalanya jadi taman sorga, ada kalanya jadi jurang neraka. Itu mah tergantung dari pribadi kita masing-masing. Ketika amal kebaikan yang kita bawa, insya Allah nanti di alam kuburnya dijadikan Allah taman sorga. Tapi kalau keburukan yang kita bawa, maka di alam kuburnya Allah jadikan jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau di alam kubur ada jurang neraka, di alam dunia juga ada jurang neraka. Gitu. Jadi ada taman sorga, ada jurang neraka. Artinya itu tadi,
Bila mana tempat-tempat seperti ini yang kita kunjungi berarti kita masuk di taman surga. Tapi kalau kita kumpul di tempat-tempat yang tidak mendapat ridho dari Allah Ta'ala, seolah-olah kita masuk di jurang neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita nanti setelah mati di alam kuburnya ingin Allah tempatkan di taman surga, maka harus dipertahankan. Ketika hidupnya ini kita selalu berada di taman surga. Seperti kumpul-kumpul seperti ini, berzikir, ngaji, anak ngaji di sini, insya Allah. Kalau di dunia sudah sering berada di taman surga, di alam barzahnya Allah tempatkan di taman surga, otomatis nanti di akhiratnya juga ditempatkan di taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu tadi ilmu dengan sopir. Jadi ilmunya nanti dipersiapkan di sini di pondok pesantren dan sopirnya sudah ada. Yang penting kita menyupport baik. Kita terus mendukung, ya. Kita terus dukung kebaikan-kebaikan seperti ini. Sebab kata Nabi, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatala. Ini pesan Kanjeng Nabi ini. Jadilah di antara kamu itu aliman, seseorang yang mengajarkan ilmu agama. Jadi kudunya yang mengajarkan ilmu agama tuh kita masing-masing ini. Sampai kita diperintah Nabi untuk mengajarkan ilmu agama. Nah, masalahnya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, pilihan yang kedua kata Nabi, au muta'aliman. Kalau di sini kita tidak mampu untuk mengajarkan ilmu agama, jadilah kita yang belajar ilmu agama. Insya Allah nanti yang mengajarkannya seperti Ustaz Farudin. Nah, kita semua yang belajar. Nah, terus apa kelebihan dan kekurangan antara yang mengajar dan yang belajar? Itu sama. Al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Yang mengajar dan yang belajar kebaikannya sama. Jadi kalau Ustaz Farudin mengajarkan dapat pahala 10, kita yang belajar juga masing-masing dapat pahala 10, jadi sama. Sebab apa? Sebab itu kedua-duanya melaksanakan perintah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kategori belajar memang ada teori yang khusus, seperti membuka buku atau kitab dan pena, itu baru namanya belajar. Di sini sudah ada pengajian taklim belum? Seperti setiap malam apa gitu ya. Ada yang, ya alhamdulillah itu. Nah, itu namanya belajar, muta'alim namanya. Membuka buku atau kitab dan memegang pena. Kita kalau belajar seperti itu, bawa buku dan buka kitab apa enggak? Mungkin enggak ya. Mungkin enggak. Nah, kalau itu pilihan yang ketiga kata Nabi, au mustami'an, cukup jadi pendengar baik. Nah, seperti malam ini. Kita nggak bawa buku, nggak bawa kitab, nggak bawa pena, cuman jadi pendengar. Ini sama. Cuman memang ada beda. Kalau bawa pena, bawa buku, itu bisa dicatat. Setelah dicatat, kalau lupa bisa dibuka catatan. Tapi kalau cuma mendengarkan seperti ini, kalau sudah lupa ya bablasnya. Kalau sudah lupa bablas. Tapi untuk kebaikan, untuk pahalanya sama. Mustami, jadi pendengar. Bagaimana kalau tidak bisa hadir di sini, tidak bisa mendengarkan karena ada sesuatu sakit umpama? Waduh, malam ini pengajian aku nggak bisa hadir nih, sakit. Supaya dapat pahala, au muhibban, itu menyenangi baik,
mencintai dengan adanya pengajian. Ya Allah, kalau saya tidak sakit ini saya hadir. Berhubung saya ini sakit maka tidak bisa hadir. Berarti di hatinya ada rasa cinta. Itu sama. Malah ketika kita biasa ngaji seperti ini, pada giliran berikutnya kita sakit nggak bisa ngaji, itu pahalanya mesti dapat itu. Itu namanya pensiunan pahala. Pahalanya dapat. Itu pensiunan pahala namanya. Tapi dengan catatan itu tadi sudah terbiasa. Sudah biasa ngaji karena ada udzur nggak bisa berangkat ngaji, maka dapat pensiunan pahala. Asal ketika tidak bisa ngajinya itu tadi ada rasa itu ada rasa menyesal. Atau halangannya bukan sakit, ada tamu kira-kira. Pas mau berangkat ada tamu penting lagi nih tamu. Cuma di hati kenapa ini tamu nggak buru-buru pulang ini? Saya mau ngaji ini, gitu ya. Nah jadi ada rasa seperti itu. Cuman ya jangan sampai diusir juga si tamu ya. Gitu. Nah jadi ada perasaan seperti itu dapat pensiunan pahala. Itu muhibban. Ada hari ini yang banyak dapat pensiunan pahala. Seperti orang-orang yang kena penyakit. Dengan sebab penyakit hilang ingatan. Dengan sebab hilang ingatan, dia sudah tidak mampu sholat. Bulan puasa tidak mampu puasa. Waktu pengajian dia tidak mampu lagi berangkat ngaji. Tapi selama itu sakit sebelum mati punya pensiunan pahala. Kalau di masa sebelum sakitnya sudah terbiasa melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita di masa seperti ini ibadah gitu ya. Waktu ngaji kita ngaji, waktu sholat kita sholat, waktu puasa kita puasa terus. Pada suatu hari ketika kita tua jatuh sakit, begitu jatuh sakit nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, itu lumayan itu ya, itu dapat itu. Nah, bagaimana kalau tadinya belum? Nah, kalau tadinya belum, ya hari ini kita taubat. Hari ini kita taubat, kita kembali. Bagaimana kalau hari ini kita taubat? Maka amal sebelum hari ini itu sudah tidak dihitung lagi. Sebab at-taib minad dambi kaman la dambala. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang sudah tidak punya dosa sama sekali, seperti bayi yang baru lahir. Umpama nih, ada seseorang yang usianya sudah 70 tahun. Sudah 70 tahun. Nah, setelah di usia 70 tahun ini baru ada taufik, baru ada hidayah, setelah 70 tahun baru ada taufik, baru ada hidayah. Nah, setelah itu kita sesali itu amal-amal sebelum itu. Kita sesali semua, kita istighfari. Ya Allah, saya berjanji tidak mengulangi dan segala macam. Nah, itu namanya taubat daripada dosa. Jadi luar biasa. Yang berhenti dari kebiasaan yang tidak baik, kemudian melakukan kebiasaan yang baik, maka kebiasaan yang baik itu akan menghapus kebiasaan yang tidak baik. Itu diantaranya orang-orang yang mendapatkan pensiunan dosa. Jadi sekali lagi alhamdulillah ya, kita tepat sekali malam hari ini berada di sini di majelis ta'lim, di tempat di mana anak-anak kita semua belajar di sini. Ketika anak-anak belajar di sini, sudah jelas kita orang tuanya ini berkorban. Kadang-kadang kan ada
ada anak yang usianya sudah bisa membantu kegiatan orang tua. Kalau anak ada di rumah, kegiatan kita dibantu oleh anak. Begitu anaknya berangkat ngaji, berarti kita sudah mengorbankan tuh. Yang godonya kita dibantu sama anak, akhirnya kita kerja sendirian, berarti kita sudah mengorbankan tuh. Mengorbankan waktu. Ada lagi kan anak yang diantar ke sini, berarti kita sudah mengorbankan tenaga. Korban waktu, korban tenaga. Mungkin sampai ada yang memberikan imbalan atas jasa guru-gurunya di sini. Entah 1 rupiah, entah 2 rupiah. Berarti korban tenaga, korban waktu, dan korban harta. Ini sudah luar biasa. Infak namanya. Dan infak ini dibagi 3 kategori. Ada 1 infak yang dibalasnya 10, ada 1 infak yang dibalasnya 70, ada yang 1 infak dibalasnya 7.000. Jadi sedekah ada yang 1 dibalas 10, ada yang 1 dibalas 70, ada yang 1 dibalas 7.000. Nah, kira-kira kita milih yang mana nih? Milih yang mana nih? Yang 1 dibalas 10, apa yang 1 dibalas 7.000? Milih yang mana? 1 dibalas 10 itu infak kepada fakir miskin yang tidak ada kaitan kerabat. Kita ngasih sedekah dengan fakir miskin yang tidak ada kaitan kerabat, itu 1 dibalas 10. Cuman kemudian dari 10 ini bisa berkembang lagi, itu sesuai dengan ketulusan, dan sesuai dengan barang yang diinfakkan, barang yang diberikan. Sebab ada kalanya seperti ini, orang yang infak 10.000 nilainya itu lebih tinggi ketimbang infak 1 juta. Ada itu. Yang infak 10.000 nilainya lebih tinggi daripada infak 1 juta. Siapa itu? Orang yang punya uang hanya 10.000, kemudian dia infakkan. Dan ada orang yang uangnya miliaran, banknya bermacam merek dia punya, infaknya cuma 1 juta. Jadi kalau 1 juta tuh dibanding dengan uang yang ditabung, berarti kan belum apa-apanya. Ibaratnya recehan bagi dia 1 juta. Tapi orang yang 10.000 tadi, memang dia punyanya cuma itu. Berat itu uang 10.000. Nah, jadi itu nanti berkembang dari yang 10 dikembalikan kepada keikhlasan dan dikembalikan kepada barang yang diinfakkan. Nah, jadi itu 1 dibalas 10, infak kepada fakir miskin yang tidak ada kaitan kerabat. 1 dibalas 70 itu infak kepada seseorang yang ada kaitan kerabat. Dia adik kita, dia kakak kita, dia paman kita, dia keponakan kita. Itu luar biasa itu. Kita infak dengan saudara sendiri itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan infak kepada orang yang tidak kaitan dengan, yang tidak ada kaitan kerabat dengan kita. Kenapa? Sebab umumnya kan seperti ini. Kalau dengan saudara sendiri kan seperti asing gitu ya. Tapi kalau dengan orang lain seolah-olah itu. Nah itu padahal dengan seseorang yang ada kaitan kerabat itu jauh lebih tinggi. Apalagi kalau sudah orang tua kesananya itu ya. Siapa yang 1 dibalas 7.000,
1 dibalas 7.000, infak kepada orang yang sedang mencari ilmu. Infak kepada orang yang sedang mencari ilmu. Walaupun anak kita sendiri. Anak kita kan kadang-kadang di pondokan jauh-jauh ya. Ada di sini yang pondoknya jauh-jauh. Ada kan yang sampai mondoknya ke Jawa, mondoknya kemana. Itu luar biasa, orang tuanya luar biasa. Ketika infak kepada anak itu, maka balasannya adalah 1 menjadi 7.000. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Paswal, saya yakin di sini yang Ustaz lagi ngebangun ini sudah pasti ini sudah banyak yang dikorbankan. Sama kata Nabi, masalah korban itu gak kudu harta. Korbanlah kata Nabi dengan hartamu, atau dengan tenagamu, atau dengan waktumu, atau dengan pemikiranmu, itu sama nanti. Yang bisa harta mungkin nanti harta, yang tidak punya harta bisa tenaga, yang tidak punya tenaga karena sudah tua bisa dengan pikiran, bisa dengan solusi. Ustaz, ini solusinya begini Ustaz. Nah itu bisa itu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya yang sudah membantu perjuangan Ustaz Bahrudin, semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya Allah memberikan panjang, selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dohir dan batin, dimudahkan segala urusannya, urusan agama, dunia dan akhirat. Keluarganya selalu Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah, rukun, damai, bahagia, penuh rasa kasih sayang. Dan anak keturunan semuanya Allah jadikan soleh dan soleha, ahli ilmu, ahli penghafal Al-Quran dan mengamalkannya, terhindar dari segala hal yang tidak kita inginkan semua. Dan kita juga doakan ini ustadz-ustadznya di sini, ustadz-ustadznya mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Jangan sampai nanti lepas lagi dari sini nih. Sama di Palembang saja sudah 2 tempat ini ya. 2 tempat, 3 tempat. 3 tempat di Palembang ini. Di Palembang 3 tempat. Nah mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini. Ya tergantung Bapak ini lah. Itu ya. Kalau Bapak banyak nggak ngusir mungkin tetap di sini. Tapi kalau diusir satu juga ini. Gitu ya. Sebab jangan sampai. Sebab inilah penyelamat kita. Sebab kita tadi itu harus punya supir. Jadi sepinter apapun, segagah apapun, kalau nggak punya supir nggak sampai. Nggak sampai, tetap kita punya supir. Makanya saya juga punya supir. Punya supir, guru. Gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi kepada aulia, kepada para sahabat, ke Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau dikaitkan dengan masalah belajar, luar biasa ya. Kita lihat ya, ada mobil, itu di atasnya ada merek apa tuh, belajar ya, mobil yang suka pakai belajar apa namanya tuh, sedang belajar ya. Di atasnya itu kan ada merek sedang belajar ya. Kalau kita lagi belajar nyupir kan, itu belajar mereknya. Ada rambu-rambu, kudunya ke kanan dia, kudunya ke kanan dia ke kiri. Kudunya berhenti dia jalan. Kemudian disetop oleh polisi. Pas disetop oleh polisi karena dia melanggar lalu lintas. Begitu melanggar lalu lintas, turun si supir tadi. Ada beberapa masalah yang dipertanyakan oleh polisi. Kata si supir, Pak tolong itu dibaca apa? Pas dibaca, belajar. Oh jadi kamu lagi belajar? Iya Pak.
Itulah keuntungan belajar. Makanya kita niati selama hidup ini belajar. Sesuai dengan pesan Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai masa gendongan sampai masuk liang lahat. Makanya kita juga ini yang udah jadi ustadz-ustadz, yang udah jadi kiai-kiai, masih belajar sampai hari ini. Masih belajar sampai hari ini. Paling tidak seminggu sekali. Kapan? Hari Jumat. Hari Jumat. Siapa yang ngajarinya? Khotib. Yang ngajarinya khotib. Jadi itu yang khutbah, itu lagi memberikan pelajaran itu. Berarti kada ustadz khutbah, di bawahnya itu ada kiai-kiai, berarti kiai yang ada di bawah itu sedang belajar sama khotib tadi. Jadi saking pentingnya belajar sampai di situ. Sampai para kiai juga ya setiap seminggu sekali dia belajar, datang ke masjid. Kalau hari-hari biasa ngajar santri. Itu pentingnya belajar. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai masa gendongan sampai masuk liang lahat. Jadi mudah-mudahan baik kita bisa jawab nanti. Kata malaikat, kamu masuk neraka. Kenapa malaikat? Kamu sholatnya salah. Gitu. Loh, saya masih belajar malaikat. Mudah-mudahan baik kalau masih belajar, makanya terus kita belajar. Hari ini terus belajar sholat, belajar baca Al-Quran. Tadi ada yang mau tamatan Iqra ya. Alhamdulillah, luar biasa, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi belajar dari Iqra nggak apa-apa. Jadi tidak ada istilah malu, tidak ada. Istilah malu tidak ada. Tidak ada istilah malu. Istilah terlambat juga tidak. Tidak ada istilah terlambat dan tidak ada istilah malu. Nah kemudian kalau kita di sini malu, siapa yang mau dibuat malu sama kita? Umpama hari ini kita masih belum bisa baca Al-Quran, kudu belajar, tapi malu. Siapa yang mau dibuat malu? Tiap hari sudah ketemu dengan kita. Tidak ada yang dibuat malu, tiap hari sudah ketemu dengan kita. Gitu. Tidak ada. Dan tidak ada untungnya pula mempertahankan rasa malu. Tidak ada untungnya mempertahankan rasa malu. Dan apa ruginya? Begitu kita punya rasa malu. Apa dengan sebab adanya rasa malu, jualan kita ngederak bangkrut kira-kira? Dengan adanya rasa malu yang tadinya sehat kita jatuh sakit, kan nggak ada untungnya. Dan ketika kita di dunia punya rasa malu ini tidak ada akibat yang buruk pada kita. Kamu udah tua gini kok baru belajar Iqra katanya, malu-maluin kan gitu ya, malu-maluin. Terus apa yang dampak buruk terhadap kita dengan itu? Nggak ada, kan biasa-biasa saja. Tapi awas nanti, begitu kita di akhirat punya rasa malu, itu tidak ada lagi tempatnya orang yang punya malu di sana kecuali neraka. Nauzubillah min dzalik. Coba orang yang punya rasa malu di dunia, apa tempatnya penjara? Enggak ditempatkan di penjara orang yang punya rasa malu di dunia ini. Tapi kalau orang yang dipermalukan nanti di akhirat, maka Allah tempatkan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka luar biasa. Jadi ya walaupun dapat satu kalimat, dapat satu huruf, dua huruf, yang penting tadi itu kita niati belajar. Kita niati belajar. Jangan malu-malu kita bertanya, tanyakan tentang sholat dan seterusnya. Mudah-mudahan ya anak-anak kita nanti di sini setelah belajar, dia mendapatkan ilmu pendidikan, sehingga dia nanti sholatnya benar, baca Al-Qurannya benar. Anak nanti yang akan bisa menuntun kita. Anak nanti yang akan bisa menyelamatkan kita. Sebab anak itu kebagi dua nanti. Ada anak yang akan mencelakakan kita, dan ada anak yang akan menyelamatkan kita. Terlebih ada anak yang akan memberikan mahkota di sorga.
di atas kepala ibu dan bapaknya itu luar biasa. Siapa? Anak-anak yang sampai menghatamkan Al-Quran. Makanya terus dukung nanti anak-anak kita. Bukan hanya saja dia nanti khatam dari Iqra, tapi terus nanti sampai juz 1 sampai juz 30. Syukur-syukur nanti sampai menghafal Al-Quran. Sampai menghafal Al-Quran. Tidak ada ruginya kita kalau punya anak hafal Al-Quran. Saat nanti kita di sorga dipanggil, setelah dipanggil di sorga, dilihat oleh orang yang begitu banyak, dipanggil si anak kita yang hafal Al-Quran, kemudian dia menaruhkan mahkotanya di atas kita. Coba, ketika anak saja pakai wisuda itu ya, orang tua begitu melihat anaknya dipakein wisuda itu luar biasa. Bahagianya luar biasa. Ini mah anak yang memakaikan terhadap kedua orang tua. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita semua di sini ya, semuanya nanti menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebetulnya masih banyak yang perlu disampaikan. Sebab ilmu Allah itu ibarat lautan, ya. Tidak akan pernah habis. Cuman yang membatasi adalah waktu. Jadi mudah-mudahan ini sebatas obrolan singkat saja. Idkhulus surur, perkenalan. Jadi nanti kalau ada bapak-bapak yang pas lagi jalan-jalan kira-kira ke Martapura, gak apa-apa mampir di sana nanti. Kalau di sana tenarnya Pak Ujang, nanyain bagaimana rumahnya Pak Ujang. Kalau yang sudah kenal pasti tahu itu. Nah, kalau kemudian nanti saya di sini tidak bisa mampir ke rumah bapak-bapak yang ada di sini, ya anggap cukuplah silaturahmi saya malam hari ini. Jadi, ya tolong saya juga diakui ini sebagian daripada keluarga 4 Lawang itu ya. Dan mudah-mudahan bisa bertemu seperti ini bukan hanya pada malam hari ini saja. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Sebab lebih banyak saudara itu jauh lebih baik. Sebab bahasanya punya musuh satu itu sudah sangatlah banyak ketimbang punya sahabat 1000. Punya sahabat 1000 itu rasanya sedikit. Tapi kalau punya musuh satu saja rasanya sudah sempit dunia ini. Dan pertemuan kita mudah-mudahan bukan hanya malam hari ini, sampai kita nanti bisa bertemu lagi nanti di akhirat. Yang penting keimanan, keyakinan kita hari ini pertahankan sama. Keimanan kita, keyakinan kita sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiblat kita kemana? Ke Mekah. Mekah itu luas ya. Nah jadi kiblat kita ke Ka'bah. Sama kan? Ada nggak di sini yang kiblatnya nggak ke Ka'bah? Ada. Dia ngakunya orang Islam, tapi hajinya bukan ke Ka'bah. Tak kemana tuh hajinya itu? Katanya salah kalau haji ke Ka'bah. Ngakunya orang Islam, makanya hati-hati itu nanti tuh. Kalau ada orang Islam seperti itu bukan Islam sebetulnya itu. Ya, akan menyesatkan kita. Udah jelas kiblat kita ke Ka'bah, malah dia menyatakan haji mah bukan ke Ka'bah. Salah. Dia bikin daerah tertentu, kalau haji mah ke sini katanya. Ada tuh. Tapi mudah-mudahan gak sampai masuk ke 4 Lawang ya. Jangan sampai masuk besar ya. Sama tuh, kiblat kita ke Ka'bah itu yang kita pertahankan. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Itu Nabi kita kan sama tuh. Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara-saudaranya ada 25, berarti sama tuh sudah tuh. Kemudian pedoman kita adalah Al-Quran itu baik terus kita perankan. Pedoman kita Al-Quran, dan kemudian Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama itu kita satu keyakinan, kumpul hari ini kita di dunia, insya Allah nanti di akhirat juga kita kumpul. Kita kan pengen hari ini di dunia kumpul dengan anak istri, di akhirat juga kumpul. Itu nanti ada kalanya, begitu sampai akhirat pisah dengan anak istri ini. Nah, bingung nggak kalau pisah nanti di sana? Pasti bingung siapa yang bikinin kopi katanya. Kalau sampai pisah di sana. Tapi jangan takut, kalau bapak ada yang bikinin bidadari nanti. Ya. Nah, jadi maunya kita seperti itu, kumpul. Di dunia kumpul, di akhirat kumpul. Makanya itu tadi, jadikan kita satu keluarga Islami. Itu ya, antara kita dengan istri, anak sama gitu. Kalau kita istri anak sama, di dunia kumpul, di akhirat kumpul. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini Allah berikan taufik dan hidayah, sehingga benar-benar batas kemampuan kita bisa mengabdikan dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal sampai akhir penyampaian ini, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Hadanallah wa yakum ajma'in, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sudah kita dengarkan nasihat dari guru kita semua. Ambil hikmahnya. Ketika kita ingin sampai ke tujuan utama kita, finish ke akhir perjalanan kita yaitu surga, maka pesan beliau dua. Satu supir, yang kedua ilmu. Supir itu tidak butuh satu, banyak pun boleh. Di sini ada Ustaz Dubai, ada Ustaz Juhaidi juga yang ngisi kajian malam Selasa. Itu adalah supir-supir kita. Mungkin juga ada yang lain juga di kampung kita, itu adalah supir kita. Banyak supir akan semakin sampai kepada tujuan kita. Yang penting sama, jujur, tujuannya sama dengan niat yang kita inginkan sama, satu gurunya juga sama. Nah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, di majelis ilmu ini, kita bisa berkumpulnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, salaman. Karena besok kita tidak ngaji lagi, nanti ketemunya minggu depan baru kita mulai ngaji lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.